menjadi hal penting adalah gimana caranya mereka bisa tetap konsisten di posisi mereka saat ini. Betul sekali. Dan kita akan lihat ya, apakah konsistensi dari tim-tim yang tadi udah berhasil mendapatkan banyak poin, apakah masih berlaku atau berlanjut di Miramar? Let's go, kita bakal lihat garis pesawatnya ternyata sudah terlihat dan tidak adil, Pasta. Betul, mengingat garis pesawat kayak gini tuh gue teringat untuk Irengel yang pertama. Irengel pertama dari arah Primox menuju ke arah Milta Power untuk Irengel itu benar-benar pelit. Sama seperti yang kita lihat saat ini. Dari arah Puerto Paraiso menuju ke arah Ladrilera. Ini merugikan buat tim-tim yang ada di arah utara. Drop zone-nya El Azhar, La Cobreria ini bakal mendapatkan kerugian banget karena mereka semua sangat jauh untuk menuju ke kota mereka. Bener banget. Kali ini tim yang bermain Ada beberapa adalah... tim juga yang sudah mulai crash di awal karena memang drop zone-nya tidak menguntungkan untuk tim-tim yang turun di arah utara. Bener banget. Ya gimana ya, agresif juga bisa dibilang iya, tapi lebih ke arah kayak memberikan pressure atau tekanan mental ke tim-tim lain aja sih pas kalau menurut gue ya. Jadi lo mungkin lebih ke arah kayak, nih gue kenokin lo ya. Kayaknya udah saling ini loh, kayak season-season sebelumnya aja pas, udah tahu gitu loh. Ini daerah gue yang di timur, lo daerah barat. Itu bukan teaming, tapi lebih ke arah main smart aja gitu loh. Smart tactical di awal-awal drop zone. Lebih milih untuk ngindarin fight di awal karena kan fight di awal tuh kayak 50-50 gitu. Antara lu menang lu untung, lo kalah ya lu buntung gitu. Apalagi kalau misalkan fight di awal juga masih rancu juga. Belum tentu menangnya tuh bener-bener menang mutlak. Menang mutlak tuh kayak lu dapetin 4 musuh lo tanpa kehilangan satupun player. Itu menang mutlak. Tapi kalau misalkan jumping kayak lu dapetin 4 tapi lu hilang 3 sisa 1 orang. Itu menurut gue bukan menang mutlak. Oke lah lu dapet poin tapi buat next gamenya nanti, sorry bukan next game. Next circle lah. Next circle-nya lu bakal rugi banget dan temponya bakal berubah. Ngomongin tempo juga sekarang kita ngelihat temponya bener-bener lambat. Ada beberapa tim memang sudah mulai rotasi cepat seperti kita ngelihat di PMGC waktu itu. Tapi rotasi mereka tuh bener-bener aman. Belum ada yang clash di tengah-tengah rotasi mereka di perpindahan antara circle pertama ke circle yang kedua. Bener banget, gue setuju. Dan kali ini juga kalau kita lihat tim-tim lain masih berusaha untuk ngumpulin vehicle-vehicle lagi sih. Enggak yang namanya cuma ada satu vehicle, rotasi berbarengan. Bahkan kalau kita lihat dari map lewat, belum ada satupun player yang ter-knockdown. Tapi kayaknya udah mulai ada satu player yang ter-takedown. Kali ini Zuxi langsung jadi ditombakkan oleh Badru. Bakal langsung di-continue. Ada follow up dari Riku yang bakal langsung masuk ke dalam rumah membersihkan. Terlihat ada satu player di luar sana melakukan spray down. Tapi nggak berhasil, nyangkut dari scope-nya. Betul, ini langsung masuk ke dalam rumah, bahkan dari seorang Rico yang langsung menuju ke bagian lantai 2. Smith bakal masuk di arah yang lain, ada di belakang seorang Luxi, apakah bisa mendapatkan kill karena Luxi berada di dalam satu ruangan. 2 pemain Alter Ego sudah mulai masuk, bahkan kali ini pintunya sudah mulai ditutup, Molotov bakal dilempar ke arah depan. Pintu yang sudah mulai dihancurkan, masih belum bisa untuk mendapatkan Luxi yang berada di bagian dalam dari ruangan itu. Smith bermain di arah tangga dan Luxi pun ter-takedown kali ini. Alter Ego berhasil mendapatkan 1 orang lagi, namun ada backup dari Liquid yang masuk ke bagian rumah panjang. Melihat ke arah luar, bakal ada spray through the smoke dari lantai 1, naik kembali ke lantai 2 dan kali ini Liquid berdansa di arah balkon. Yes, betul sekali. Luxi langsung diamankan oleh Badru. Kali ini Liquid masih menunggu di arah balkon. Smith bakal langsung mulai menyelamatkan temannya. Tapi entah ada waktu atau tidak. Karena Liquid masih berada di lantai 2. Kelihatan dari angle yang sangat tinggi. Bakal langsung jangkit ke arah depan. Tapi ternyata what happened? Smith malah yang berhasil untuk menumbangkan Liquid kali ini. Oh my god, Alter Ego bertahan dengan sangat bagus di bagian rumah panjang. Ryzen bakal touchdown kali ini, menabrakkan mobilnya, akan menghadapi 2 pemain dari Alter Ego. Body ke arah sebelah kiri, bakal ada close combat dan Ryzen berhasil mendapatkan 1 pemain. Kali ini last man standing di arah sebelah kanan, namun ternyata fight-nya masih berhasil dimenangkan oleh seorang Badru. Kali ini Bigetron harus tusun di posisi ke-16. Wow. Ini adalah ditembakin, Nerpeko masih nunggu momentum dan timing yang tepat, belum terspot, masih ditungguin aja. Terlihat di depan sana, Nick ditembakin dengan random side-nya. Apakah berhasil untuk didapatkan, tapi ternyata tidak, malah what? Nerpeko yang tertangkap oleh Powerpunk. Begitu lama backup yang dilakukan oleh seorang Voldemort membuat Nerpeko-nya terkena out, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ini kerugian banget untuk tim RRQ. Sedikit lengah defensif yang dilakukan oleh RRQ di bagian gundukan ini. Bintang bakal langsung melemparkan nades-nya ke arah lower ground. Ada Voldemort di ujung sana dan meletup. What a nades dari seorang Bintang ataupun Ken yang berhasil mendapatkan korban berikutnya. Tapi kita bakal pindah menuju ke arah Boom dan juga Bro Fight yang sedang melakukan fight, di mana kali ini dari Boom berhasil mendapatkan spot, namun 1 pemain mereka diamankan oleh Hans. Yes, betul sekali. Onyx dan RRQ masih bertengkar di sebelah sana. Tapi ternyata kali ini dari Nox lewat, terobos aja lah begitu. Cuek. Dan malah dia yang tertembak oleh Hijrah. What happened with Bonafide? Ini adalah pergerakan yang sungguh membingungkan. Tapi kali dari Hijrah pun tertangkap dari sisi lain. Ada angle shoot yang terbuka yang berhasil untuk menculik Hijrah. Betul, 2-1 Esport ingin memanfaatkan kesempatan ini. Melihat 2 tim yang sedang melakukan pertempuran. 1 steal point tadi, kill. Berhasil diamankan sama 2-1 Esports.
Alright, ini Oh, sangat nggak ke menarik. steal ternyata. Yang ngenokin 21, Heeh. yang nge-end ternyata Bonafide. Oh, oke. Berarti si 21 itu dari high ground ngegangguin Betul. fight antara Bonafide sama si Boom. 21 sama Boom ya? Yap, Wah, enak banget dong 21. enak banget. Walaupun mereka nggak ngedapetin killnya ya, secara nggak langsung yang lebih enak adalah posisi dari Bonafide. Karena yang Iya. ngenokin siapa, yang dapat kill siapa. Bener banget. Wah, ini udah asik banget nih. Soalnya udah mulai banyak sekali tim-tim yang berdekatan. Kali ini kayaknya bakal terkena peluru-peluru panas lagi. Mendingan diledakin aja sih jadi fortingan. Ini udah Betul. nice idea banget. Tapi kayaknya Ucup masih terkena peluru panas dari Banyu di atas sana. Gambarnya tapi bukan Banyu ya? Bohong. Bohong. Si bohong tapi. It's Si okay, no bohong. problemo. Kita bakal melihat kali ini tapping yang dilakukan oleh Banyu dengan menggunakan mini dan juga ini skop 8 ya. Heeh. Yang di skop 8 masih berusaha untuk menzoning out satu tim, ada tim Bonafide yang masih dipantau dengan sangat jelas. Bot juga bakal memberikan tembakan balasan untuk tim Bonafide. Yes, Dan betul. Boom kayaknya lebih memilih keputusan yang bijak untuk menghindari area ini karena berbahaya banget. Kanan mereka tadi Bonafide, belakang mereka ada 21 yang unggul dari segi high ground, dari segi angle view. Betul. Itu wise choice juga. Tapi kok Ikiar balik lagi tadi ya? Mungkin masih penasaran kali Penasaran ya? Mungkin masih bisa ngintip-ngintip. Morph, Ini dapat- mimpi Oh, buruk oh. untuk seorang Cryzen karena akan menghadapi 3 pemain dari Morph. Langsung diintip dari arah high ground, bahkan tidak mendapatkan threat kill sama sekali. Threat knock pun tidak. Ozora langsung dikenok, bahkan kali ini 2 pemain dari DU dalam posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan. Tapi kali ini dari Hands sudah mulai melakukan, wow, udah dikuk. Lempar. Udah dikuk, oh ternyata masih belum bisa terlempar ke arah Morph team. Kali ini Morph Supply Bank masih bisa bertahan di bagian satu tebing ini. Yes, terlalu jauh nampaknya positioning dari player-player Dewa United. 2 player yang tersisa kali ini, Steve dengan Hands Public nggak bisa terlalu agresif juga karena mereka saling berjauhan. Harus tunggu, bersabar, sampai ada satu kelihatan sengaja bisa nyulik lah, 1 atau 2 player. Betul. Ini kalau Dewa United 1 aja kena, udah. 1 lagi pasti kabur sih. Ini kuncinya di Steve, kuncinya di Cai. Kalau misalkan dia bisa mendapatkan momen, karena semua pemain Morph fokusnya ke arah Hands, yang ada di Hands. bagian high groundnya. Kalau misalkan Cai bisa mendapatkan kesempatan ini jadi satu poin yang bagus banget untuk Dewa United. Benar. Soalnya posisinya dari Caca Pemain atau dan Steve sepertinya Voin dihancurkan begitu saja. Aimbot meledak. Victim memotong rotasi dari Voin ternyata. Double V kali ini melakukan. Wow, 21 join ternyata. wow, oke, 3-way showdown kayaknya Betul, ada ya. 3-way showdown di tengah-tengah rotasi Voin, terus ada 21 esport, ada tim victim juga. Kali ini mereka terjebak, ada Dubs juga yang masih tertinggal di bagian gudang belakang dan Alter Ego ternyata juga cukup dekat dengan tim Voin. Mereka masih butuh effort untuk masuk ke dalam zona yang berikutnya karena semakin tertuju ke arah power grid. Benar sekali. Itu tim-tim yang masih benar-benar di pinggiran, itu kayak dimulai dari yang Dewa United ke bawah sampai ke kanan. Itu semua bakal lomba-lombaan sih. Bakal jadi lomba lari buat mereka semua. Itu open field, gundukan, sulit banget lu kalau mau berlari, mau pakai mobil juga bakal sulit. Tapi kita bakal fokus dulu dari maybe Victory 88 sudah mulai memasuk ke ranah, dilemparkan ke arah depan, meletup. Tapi ternyata belum kena siapapun, hanya splash damage saja masuk ke arah Smith. Akankah granat kedua connect? Tapi ternyata jadi kembang api di atas saja. Betul, tapi splash damage yang diberikan begitu dalam tadi menuju ke arah seorang Smith bakal melemparkan satu stun grenade ke arah bawah, membuat formasi dari tim Alter Ego semakin panik. Sudah mulai ada commit yang sepertinya bakal dilakukan oleh Void, maybe bakal maju ke bagian depan, mendapatkan 1 orang, namun trading terjadi dan ada Smith yang masih bisa bertahan sedikit lama. Ternyata backup fire dari Void, Dubs bakal melakukan follow up kali ini. Smith masih bisa bertahan, maybe masih tersungkur lesu di bagian depan karena backupnya nggak bisa terus-terusan dilakukan. Ada 21 yang bisa melihat angle ke arah mereka kali ini, namun Dubs mendapatkan satu celah sempit kali ini, berhasil mendapatkan last man standing dari tim Alter Ego. Yes, betul sekali. Dan Asa, what a nice backup. Baru saja hampir ditembakin sama victim, tapi berhasil untuk menemukan satu player dari victim. Tapi Fajar kayaknya nggak mau hilangkan momentum. Bakal langsung diras, diterobos aja, lalu dipegang ultinya, langsung di-spray down ke arah depan. Akan pas dengan Asa, tapi Blue Zone sudah mulai menyelimuti. Dan wow, victim langsung saja mendapatkan momentum timing orang ketiga untuk memulangkan Voin. Ya, tapi Blue Zone ternyata sudah mulai bergerak, Jelly. Ini yang ngebuat victim gak bakal bisa bertahan lagi. Satu pemain mereka yang berhasil meratakan Voin harus tersungkur karena DPS dari Blue Zone yang semakin menyakitkan. Kita bakal pindah lagi menuju ke arah Bonafide dan juga GD yang masih berdekatan namun belum ada fight yang mereka lakukan. Malah tim-tim lain seperti Morph dan juga 69 yang sudah mulai bertemu. Bahkan Fajar termakan oleh Blue Zone, dipulangkan ke arah lobby. Kali ini dari Dewa United juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka harus puas di posisi ke-11. Victim di posisi ke-10, kali ini tinggal 9 tim yang tersisa. 9 tim dan semuanya beramai-ramai berusaha untuk masuk, berusaha untuk menembus circle-nya. Dan kali ini ada fight juga yang terjadi antara 69 dengan Morph. Tim blind spray to the smoke mendapatkan 1 orang Summer. Hulk sudah mulai mengamuk tapi ternyata Body System langsung saja menembaki dari arah belakang. Hoki, bocil dari Morph Team, bukan kaleng-kaleng. Betul, bukan kaleng-kaleng untuk mempertahankan posisi dia saat ini, tapi dari 69 masih
tertahan satu orang. Joyce akan maju ke depan sana, step harusnya terdengar dan ada backup juga dari Morph karena Morph masih menyisakan 3 pemain mereka. Dilewatin begitu aja menuju ke bagian dalam dari smoke, ada spread through the smoke. Melihat satu orang yang sedang melakukan event plus combatant, berhasilkah? Tidak, ternyata masih bisa dimenangkan oleh Hoki. What a nice play. Hoki begitu tenang untuk mendapatkan satu defense dari obstacles yang ada di depan dia. Wow, Hoki game changer dari Morph Supply Bank berhasil untuk menuntaskan semua tim yang berusaha untuk mengeliminasi Morph Team. Bahkan kali ini circle-nya bener-bener ke tengah lagi. Yang enak banget kali ini adalah Aura Esports. Yes, ini Aura harusnya nyayur. Dengan posisi mereka saat ini, mereka berada di dalam compound, mereka berada di arah power grid, mereka tercover dari berbagai sisi dan tim-tim lain cukup enak dipantau. Ini harusnya bakal nyayur untuk posisi dari Aura. Yes, betul. Tapi hati-hati, harus aware juga dengan Onyx. Karena Onyx pun ternyata udah berhasil untuk melakukan touchdown ke dalam circle dari arah utara dan GD. Lihat pergerakan dari GD. Udah berhasil juga untuk menyentuh bagian utara dari circle power grid tersebut. Betul, ini masuk dari arah utara berarti ya. Ngebelakangin dari tim Auranya. Aura harus fokus di 2 angle. Di mana No Mercy dan juga Jaden ditugaskan untuk menjaga ke arah Bonafide dan juga Morph. Sementara Rosesi dan juga Jaxi bakal menjaga dari arah kedatangan pemain-pemain gede Gits. Tapi kalau kita perhatikan dari tim SK sudah mulai melihat ke arah Morph Team. Running shoot tadi sedikit mengumpat juga di balik satu pohon dan langsung di-spray begitu aja. Pergerakan vehicle dari arah Morph Team. Namun belum ada satu yang berhasil diamankan. Dan kali ini pergerakan yang begitu licin dari 2 pemain Morph. Wah gila, Hoki udah mengamankan 6 kill point out of 8 dari Morph Supply Bank. Ini benar-benar player baru, pendatang baru yang menjadi sorotan utama juga buat seluruh player-player yang lain. Betul. Wow, sangat tidak disangka-sangka, bahkan kali ini masih aja perlahan-lahan menjaga engine lain. Jangan sampai terculik, tapi ternyata Ucup dari Bonafide berhasil untuk mendapatkan satu player dari Morph Supply Bank. Betul, berhasil diamankan satu orang. Takanome ada di barisan paling depan, kali ini bakal melemparkan beberapa nades yang menuju ke arah Bonafide, namun Bonafide sudah mulai melakukan splitan. Ada 2-1 yang join to the fight kali ini. Ada Chisun di bagian depan, siap untuk mengontrol angle-nya, intip kanan dan kiri tersandwich. Kanan mereka ada tim Bonafide, kiri mereka ada Morph, tapi Morph sudah mulai melakukan pergerakan, akan menuju ke arah Onyx. Bintang siap menyambut seorang Hoki yang sudah mulai terspot, tapi sepertinya Bintang masih mencari beberapa obstacles dan terlambat pergerakannya untuk mendekat ke arah kontainer untuk menyelamatkan diri. Kali ini dari tim Onyx bakal langsung ditabrak begitu saja. Hampir saja tadi kenok gara-gara tabrakan dari mobil dan commit sekali push yang dilakukan oleh seorang Takanome. Wow, gila. Ini benar-benar tektok yang sangat bagus ya. Takatiki dari Morph ini luar biasa banget untuk langsung bisa meretake area milik Onyx. Dan kali ini kita bakal melihat 5 tim yang tersisa. Ada Morph, Bonafide, 2-1, Aura, dan juga Onyx yang berusaha untuk mendapatkan win-win chicken dinner. Jaxi sudah mulai memasak granat dilemparkan ke arah kontainer depan. Di sisi lain juga sudah mulai banyak sekali tim-tim yang bonyok-bonyokan. Betul, bahkan dari pemain Aura juga berhasil memotong rotasi dari 2-1 eSport. Bonafide juga nggak bakal bisa bergerak kemana-mana lagi karena Morph sudah mulai touchdown. Berhasil meretake tempat yang ditempati oleh Onyx sebelumnya. 2 pemain yang tersisa benar-benar bermain secara apik. Tadi kalau nggak salah 8 kill udah mereka kumpulin ya. Morph, yes. Morph 8 kill udah tadi. 8 lebih malah kayaknya. Itu si Hoki aja udah seorang diri 6 kill point. Wow, dan tiba-tiba ada pengikisan alam ternyata. 3 tim yang tersisa, wow. Ini namanya adaptasi alam ya. Betul. Adaptasi alam. 4 player yang masih lengkap untuk tim Aura masih bertahan di dalam gudang. Begitupun dengan Genesis Dogma terculik 1 player oleh No Mercy dari celah kecil jendela. Di belakang sana juga sudah ada Daybot dengan 3 temannya. Kayaknya posisi dari Snitchel udah gak bisa diselamatin lagi, bakal dibiarkan bleeding out. Tapi ternyata Daybot gak bakal tinggal diam, langsung saja dilemparkan granat, dilemparkan masuk ke dalam gudang. Apakah berhasil? Tidak connect sama sekali, masih memberikan pressure terus-menerus. Entah Snitchel bisa diselamatkan atau enggak, karena posisinya jauh banget. Betul, posisinya jauh banget, tapi 1 orang dari pemain GD ada Booms yang sudah mulai terpantau di bagian 1 batu karena Tayonya udah touchdown di depan sana. Booms bakal menjadi pantauan untuk pemain-pemain dari tim Aura. Tapi nggak boleh lengah Auranya karena di sebelah kiri mereka masih ada Morph yang siap memberikan distraction ketika Aura terlalu fokus dan ada tembakan yang begitu bagus dari seorang Booms. Namun ternyata double pick yang sangat rapi dari Aura membuat Boomsnya lengah. 1 orang dari GD kembali terjatuh. Yes, betul sekali. Sudah mulai rontok juga satu persatu, tapi Morph sabar banget mainnya. Udah terkena blue zone juga. Morph di belakang sana apakah berhasil? Blind spray through the smoke dari No Mercy. Langsung saja mengamankan 2 player dari GD. Tapi ternyata kali ini ada Hoki. Hampir saja knockdown, tapi dari Taka pun akan melakukan clutch, gak berhasil. Langsung di-braided sama 2 player kiri dan kanan. Hoki sangat sabar melakukan healing, tapi Aura sudah mulai maju ke depan. Rose dan Jaden 2 Taka 3
dia langsung saja memulangkan Morph Team ke lobby. Betul, ini 4 lawan 2 berarti di mana GD sudah mendapatkan tempatnya dia saat ini. Star gak bakal bisa bergerak kemana-mana karena dia terjebak di area broken wall. Hanya menyisakan satu pemain terakhir dari tim GD. Dari Daibot yang bertahan di balik satu gundukan secara komit bakal langsung fokus dan berhasil mendapatkan satu orang ternyata. Daibot cukup tenang tapi ada GD yang bakal nge-push namun gagal. Winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Aura. Yes, betul sekali. Dengan mendapatkan berapa kill point tadi ya? Ada sekitar 8. Oke, dan itu akan menjadi winner chicken dinner pertama untuk Aura Esports di hari pertama PMPL. 9